Kita nunggu recordnya mulai. Oke, aku izin share screen ya. Nah, ini kan kita di WOT nih. Jadi aku berharap ini aja sih, kalian aktif jawab aja biar enggak komunikasi satu arah. Oke, mulai ya nomor 1. Dalam ilmu ekonomi, rumah tangga diperankan sebagai organisasi yang kegiatan utamanya adalah. Boleh nih dijawab teman-teman. Oh ya, jawabnya ngomong aja ya, aku nggak bisa baca komentar. Apa nih kira-kira jawabannya? Bukan Kak. Iya, bener banget jawabannya yang A. Jadi RTK tuh dia kegiatannya membeli di pasar output berupa barang dan jasa dan juga menjual di pasar input. Nah, di pasar input itu dia menjual berupa faktor produksi. Ada yang bisa nyebutin nggak faktor produksi yang dijual tuh apa aja? Tenaga kerja, Kak. Ya, benar. Terus apa lagi? Bahan baku. Ya, bisa jadi. Terus ada 4 nih. Tadi udah disebutin 2. Yang 2 lagi apa? Bukan upah, kurang tepat. Gaji. Kalau upah itu imbal jasanya, imbal baliknya. Oh ya. Skill Kak. Kemampuan. Oke, skill tuh dia termasuk ini ya, kayak tenaga kerja. Nah, upah itu dia imbal jasa dari tenaga kerja. Ada 2 lagi. Modal Kak. Iya benar, modal. Oh ya, kapital. Sama yang Modal atau terakhir capital entrepreneur, sama Kak. aja. Iya benar, yang terakhir entrepreneur. Nah, ada yang bisa nyebutin nggak? Kalau tadi kan ada 4 tuh. Ada sumber daya alam, terus ada sumber daya manusia atau tenaga kerja, terus ada modal sama kewirausahaan atau entrepreneur. Nah, kira-kira dari 4 itu kan bakal dapet tuh imbal jasanya. Ada yang bisa nyebutin nggak? Misal Profit. tenaga kerja, imbal jasanya berupa apa gitu. Profit itu untuk apa? Entrepreneur bukan? Iya benar. Terus yang lain? WP, Kak. Wage, upah untuk? Sementara kalau upah itu untuk tenaga kerja. Iya benar. Terus? SDA itu sewa. Bahan baku. Iya, sewa atau rent. Terus kalau yang capital atau modal? Profit bukan? Invest. Laba. Profit. Interest. Bunga. Dapatnya bunga. Kalau profit atau laba itu imbal jasa dari kewirausahaan atau entrepreneur. Oke, jadi udah jelas ya konsepnya. Terus kita lanjut ke nomor 2. Hal berikut yang tidak penting bagi keberadaan ilmu ekonomi. D, Kak. Kira-kira yang mana nih? D Kak. D. Oke, jadi benar ya jawabannya yang D. Oke, kayaknya udah pada siap nih buat UTBK. Kak, maaf. Mau ya? screenshot yang nomor 1 dong. Screenshot yang nomor 1, bentar. Udah, Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Sekarang nomor 3 nih. Sebuah percetakan diminta mencetak tiket sebanyak 5.000 lembar dengan total biaya cetaknya 15 juta. Untuk mendapatkan keuntungan sebanyak 20 juta,
maka per lembar tiket harus dijual dengan harga titik-titik. Ada yang tahu nggak kira-kira caranya gimana nih? TC sama dengan TR. Ayo, ini yang ditanya tuh 7.000 Kak harganya berapa? jawabannya. Oke, bentar kita hitung dulu ya. Kita tulis dulu yang diketahui. Q-nya ada 5.000. Terus TC-nya ada 15 juta. Profitnya ada 20 juta. Nah, untuk nyari harga kita bisa pakai rumus P atau profit sama dengan TR min TC. Nah, P-nya ini kan 20 juta. TR itu bisa dicari dengan P dikali Q. Berarti di sini 5.000 dikali P ya. Jadi 5.000 P terus dikurangi sama 15 juta. Jadinya 5.000 P sama dengan 35 juta. P sama dengan 7.000. Oke, gitu caranya. Gimana teman-teman? Ada yang bingung nggak? Paham Kak? Paham, Kak? Oke, paham ya. Kalau gitu kita lanjut ke nomor 4. Untuk mengkonsumsi 2 unit barang A, Ali harus mengorbankan 1 unit barang B. Pernyataan manakah yang paling tepat untuk situasi ini? Trade off Kak, A. Benar. Oke, benar ya jawabannya yang A. Jadi Yang A. gimana? Tadi ada yang mau ngomong? Enggak, Kak. Lanjut. Gimana? Oke. Yang lain gimana? Ada jawaban yang lain nggak? Atau setuju jawabannya A? Setuju Kak. A. Setuju. Kalau ada yang beda jawaban nggak apa-apa, kita diskusiin. Oke, A ya. Oke, lanjut. Kak mau nanya Nomor itu 5. mana Iya, trade silakan. Trade off tuh kondisi ketika kita harus memilih antara mengkonsumsi A atau mengkonsumsi B. Oh, oke gitu. Makasih, Kak. Ya. Oke. Sekarang nomor 5. Kenaikan selera masyarakat terhadap suatu barang dan perbaikan cara memproduksi barang tersebut akan memengaruhi pasar. Nah, pengaruh tersebut dicerminkan oleh kurva permintaan titik-titik. Jadi ini ada dua kondisi, dua kejadian, kenaikan selera masyarakat sama perbaikan cara memproduksi barang. Nah, kira-kira adanya kenaikan selera masyarakat nih, dia berdampak ke kurva apa nih? Permintaan. Oke, permintaan ya, berarti permintaannya bergeser. Sorry, ini kalau nggak profesional. Terus perbaikan cara memproduksi barang nih, kira-kira dia
berpengaruh kepada kurva apa tuh? Penawaran bukan Kak? Penawaran. Nah, oke, dia berpengaruh kepada kurva penawaran. Kira-kira dia ini menggeser ke kanan apa ke kiri? Kanan. Oke, bener ya. Jadi jawabannya yang mana nih? Yang A bukan sih Kak? Iya benar, jawabannya yang A juga. Jadi kurva permintaannya bergeser ke kanan dan kurva penawarannya bergeser ke kanan. Oke, lanjut nih. Ya, silahkan. masih bingung di kurva penawarannya itu kenapa kok bisa bergeser ke kanan ya? Padahal kan perbaikan memproduksi barang itu. Gini, ketika kita bisa menemukan cara yang lebih baik untuk memproduksi barang, otomatis kan kemampuan kita dalam memproduksi itu lebih baik. Jadinya ketika kita memproduksi suatu barang tuh bisa lebih efektif dan efisien kan. Nah, karena efektif dan efisien itu, jadi dalam waktu yang sama dengan biaya yang sama, kita bisa menambah produksi. Ketika kita bisa menambah produksi, alhasil kurva penawarannya bergeser ke kanan. Gitu. Jadi karena banyak yang diproduksi jadi Q-nya nambah ya Kak? Gitu. Iya, benar. Q-nya Misal nambah jadi kurvanya geser gitu ya Kak? iya, benar. Geser ke kanan. Nah, ini kan soalnya perbaikan cara memproduksi barang. Aku kasih contoh gini deh biar gampang. Awalnya nih, kita buat barang tuh manual, pakai tangan. Terus kita nemu cara perbaikan untuk memproduksi barang dengan cara kita pakai mesin misalnya. Ketika kita pakai mesin, otomatis kan bisa memproduksi lebih banyak tuh. Karena ketika kita pakai mesin, kita lebih hemat tenaga, juga hemat waktu. Misalnya, untuk satu kali produksi, mesin tuh bisa ngebuat 5 barang, misal. Sedangkan kita, ketika kita buat barang secara manual, cuma bisa produksi 1. Berarti kan jumlah barang yang kita produksi itu lebih banyak kan. Makanya dia bisa menggeser kurva penawaran ke kanan. Gitu. Jelas? Atau masih ada yang mau ditanyain? Jelas Kak, makasih. Oke, sama-sama. Lanjut ya, ke nomor 6 sekarang. Komponen angkatan kerja terdiri atas penduduk usia kerja yang kira-kira yang mana nih? Yang B bukan sih? B kayaknya. Oke, benar ya, yang B. Jadi nih, angkatan kerja dia itu terdiri dari 2. Ada yang namanya bekerja sama menganggur. Jadi benar. Jawabannya yang B. Berarti ini udah clear ya nomor 6. Aman kan? Kalau aman kita lanjut ke nomor 7. Aman Kak, lanjut. Oke. Benar, ini Rizka nanya. Angkatan kerja tuh bab apa? Bab apa ya? Aku lupa. Pokoknya tuh dia ini masuk ke makro sebelum pengangguran atau setelah pengangguran gitu.
Seingatku masuk ke materi itu, tapi babnya aku lupa. Ntar deh aku cekin lagi. Oh iya, itu dijawab sama Ratu, bab ketenaga kerjaan. Makasih Ratu. Oke, lanjut ya, nomor 7 sekarang. Untuk mengendalikan inflasi, kebijakan yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia adalah Bukan sih, Kak. ya benar. Jadi ketika terjadi inflasi, Bank Indonesia itu akan melakukan kebijakan moneter kontraktif. Nah, ada beberapa cara tuh yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan moneter kontraktif. Salah satunya dengan cara menaikkan giro wajib minimum. Ketika giro wajib minimumnya ini naik, otomatis kita bisa tuh menarik uang yang beredar di masyarakat. Nah, ada yang bisa nyebutin nggak kayak komponen-komponen kebijakan moneter kontraktif yang lain? Tingkat diskonto. Tingkat bunga, open Iya, market, benar. Open market. Pasar terbuka. Iya, sama open Pagu market kredit. sama pasar terbuka. Kredit ketat. Kredit selektif itu juga. Iya, kredit ketat atau kredit selektif. Nah, untuk mengendalikan inflasi, Bank Indonesia itu kan melakukan yang namanya open market policy atau operasi pasar terbuka. Nah, operasi pasar terbuka itu kalau untuk mengatasi inflasi dilakukan dengan cara si Bank Indonesia ini menjual surat-surat berharga. Nah, ketika surat berharga ini nanti dibeli oleh masyarakat, otomatis kan masyarakat akan membayar tuh ke Bank Indonesia. Nah, akhirnya uang yang beredar di masyarakat bisa berkurang. Terus kalau tingkat suku bunga, ketika tingkat suku bunganya ini dinaikkan, otomatis masyarakat tuh akan berbondong-bondong untuk menabung di bank. Kenapa? Karena mereka berasumsi ketika tingkat suku bunganya tinggi, otomatis mereka akan mendapatkan bunga tabungan yang lebih tinggi. Hasilnya investasi jadi turun karena orang lebih memilih untuk menabung daripada berinvestasi. Terus kalau giro wajib minimum ini, giro wajib minimum tuh kayak cadangan uang yang ada di bank. Nah, ketika si bank ini menaikkan giro wajib minimum, otomatis uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Udah jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke, kalau udah jelas kita lanjut. Ke nomor 8 nih. Pendapatan per kapita suatu perekonomian dapat meningkat dikarenakan hal-hal berikut. Ceteris paribus, kecuali. Nah, ceteris paribus tuh kayak faktor-faktor lain dianggap tetap. Kira-kira yang mana aja nih? D bukan, Kak. Nggak tahu deh. Kecuali loh. Bukan, Kak. Subsidi masuk kayaknya. Subsidi masuk ke pengeluaran pemerintah nggak sih, Kak? Iya. Subsidi tuh masuk belanja pemerintah. Oh, iya. Jadi masuk nggak kira-kira? Enggak, Kak.
Oke, mari kita analisis satu-satu. Peningkatan produktivitas tenaga kerja. Bentar, sebelum kita bahas opsinya, ini nih, rumus pendapatan per kapita itu gimana? PDB atau PNB dibagi banyaknya jumlah penduduk, bukan gitu Kak? GDP dibagi jumlah penduduk. Atau GNB dibagi jumlah penduduk ya. Nah, dari rumus ini kita bisa analisis. Sekarang, yang A, peningkatan produktivitas tenaga kerja. Kalau produktivitas tenaga kerja itu naik, otomatis kan dia bisa menambah GDP dan GNP nih, ya kan? Nah, ketika jumlah penduduknya ini tetap, terus GDP atau GNP-nya naik, otomatis pendapatan per kapitanya jadi lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar, Kak. Berarti dia benar. Terus kita lihat yang B, penurunan jumlah penduduk. Misal GDP atau GNP-nya ini tetap, terus jumlah penduduknya ini turun. Kira-kira pendapatan per kapitanya naik atau turun tuh? Naik. Naik. Kak. Naik, Kak. oke benar. Terus peningkatan investasi domestik atau asing. Kira-kira dia berakibat pendapatan per kapitanya ini naik atau turun? Oke, naik ya. Nah, karena investasi itu dia masuk ke perhitungan PDB yang dari sektor pengeluaran, yang C plus I plus G plus X min M. Oke, jadi yang C benar. Terus kita analisis yang E, peningkatan ekspor neto. Ekspor neto itu X min M. Berarti dia dampaknya ke pendapatan per kapita gimana tuh? Kalau ekspor netonya naik. GDP-nya naik. Ya, nah berarti kalau GDP-nya naik, jumlah penduduknya tetap, pendapatan per kapitanya jadi naik. Lebih gede. Jadi Meningkat. jawabannya yang D. Oke, benar ya. Terus nih nomor 9. Dalam hal apakah koperasi primer dan koperasi sekunder berbeda? Apa nih kira-kira? Yang C. Yang D, Kak. Kenapa jawab yang D? Soalnya kalau nggak salah ya, sekunder itu kumpulan dari koperasi primer. Jadi kayak perangkat organisasinya, Kak. Gitu. Sorry ya kalau salah. Terus kenapa tadi ada yang jawab yang C? Soalnya di buku GU tuh ada contoh koperasi sekunder tuh koperasi pusat di kabupaten gitu, terus gabungan koperasi di provinsi, induk koperasi di pusat atau nasional gitu. Jadi mikirnya daerah kali ya. Oke. Kira-kira yang benar yang mana nih? Kayaknya yang C deh, Kak. Oke. Nah, untuk ini koperasi primer sama koperasi sekunder itu merupakan jenis koperasi berdasarkan tingkatan wilayah. Yang pertama itu ada yang namanya koperasi primer. Syarat dari koperasi primer ini minimal terdiri dari 20 orang. Terus
Oh ya, ini dia ada di kecamatan. Terus ada yang namanya koperasi pusat. Ada yang tahu nggak nama lain koperasi pusat itu apa? Sekunder ya. Nah, syaratnya ini dia minimal terdiri dari 5 koperasi primer. Tingkatnya ada di kabupaten atau kota. Terus yang ketiga ada yang namanya koperasi gabungan. Nah, koperasi gabungan ini syaratnya minimal ada 3 koperasi pusat. Tingkatnya dia ada di provinsi. Terus, yang keempat ada yang namanya koperasi induk. Syaratnya dia minimal 3 koperasi gabungan. Letaknya biasanya ada di ibu kota negara. Oke, jawabannya yang benar yang C ya. Aman nggak nomor 9? Aman, Kak. Lanjut ya. Oke, sekarang nomor 10. Contoh penerapan fungsi actuating dalam manajemen usaha adalah yang mana nih kira-kira? Actuating nih, kalau bahasa Indonesia tuh menggerakkan atau pengarahan. Berarti kira-kira jawabannya yang mana nih? A bukan sih, Kak? A. Iya benar yang A. Oh, ini mungkin typo ya. Mungkin maksudnya memberi briefing kepada staff, bukan membeli. Nah, aku mau nanya nih, kalau yang B menyusun strategi pemasaran, dia tuh termasuk fungsi apa tuh? Perencanaan ya? Perencanaan. Iya, benar, perencanaan atau planning. Terus kalau yang sorry, salah nulisnya. Nggak di situ harusnya. Terus kalau yang C, mewawancarai calon pejabat struktural. Mana nih kira-kira? Organizing bukan? Bener, organizing. Karena dia berhubungan sama pengorganisasian. Terus kalau yang D, Sama ya, Kak? organizing juga, iya. Nah, kalau yang E apa tuh? Kontrol. Planning. Enggak tahu.
Menyusun standar kerja dan hasil kerja karyawan. Ayo, Kontrol. apa? Evaluasi. Kontrol. Kontrol. Oke, controlling ya. Soalnya dia berhubungan sama hasil kerja karyawan. Controlling. Tapi dia juga bisa masuk ke evaluating. Kalau menyusun standar kerja itu berarti di akhir gitu ya, Kak? Nah, sebenarnya kalau menyusun standar kerjanya itu dia bisa di planning juga. Atau ke pengorganisasian juga bisa, job desk kayak gitu. Cuman kita lebih berfokus ke ini aja, hasil kerja karyawannya. Oh, iya, iya. Gitu ya. Aman berarti kan? Aman, Kak. Lanjut, nomor 11 nih. Udah mulai masuk ke akuntansi. Jurnal berikut yang merupakan jurnal penutup rekening penjualan pada akhir periode. Yang mana nih kira-kira? Yang B. B ya, Bubu. Oke. Nah, kalau aku tuh gampangnya gini. Ketika kita menutup jurnal, kita membuat jurnal penutup, itu kan berarti kita harus mengenolkan saldo tuh. Nah, penjualan itu saldo normalnya ada di sisi kredit. Berarti kalau kita harus membuat jurnal penutup, ya penjualan itu letaknya harus di sisi kebalikannya, berarti ada di sisi debit. Pasangannya sama laba rugi. Gitu kalau aku. Kalau aku ngapalinnya gitu. Kalau pembelian gimana, Kak? Pembelian tuh dia masuk akun nominal enggak? Iya, kayaknya. Mas, ayo. Enggak, masa enggak? Akun nominal bukannya pendapatan sama beban? Nah, akun Iya, nominal tapi itu kan gitu. pendapatan sama beban. Kalau di perusahaan dagang, penjualan itu sama aja dengan pendapatan. Kalau pembelian dia itu masuknya bukan ke bukan masuk ke akun nominal, tapi dia ke akun real. Soalnya dia masuknya ke neraca. Bukan di laporan laba rugi. Gitu. Aman? Atau mau ada yang ditanyain? Berarti nanti kalau pembelian tuh bisa ditutup gak sih, Kak? Bisa ya? Yang perlu ditutup itu ada benar. Aku agak lupa. Yang perlu ditutup itu ada semua akun pendapatan atau penjualan. Terus ada ini. Kalau di perusahaan jasa tuh ada akun pendapatan, semua akun beban, terus ada laba atau rugi, sama prive atau prive. Terus kalau di perusahaan dagang tuh dia ada beberapa nih. Misal ada akun nominal yang bersaldo di debit. Itu kayak
potongan penjualan, retur pembelian, beban gaji, beban angkut pembelian, sama beban lainnya. Nah, ini nanti dia ditutup di ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba ruginya di debit. Baru potongan penjualan, retur penjualan, kayak gitu, pembelian, beban gaji, beban angkut, beban lainnya, itu ada di sisi kredit. Terus kalau untuk penjualan, retur pembelian, potongan pembelian, pendapatan di luar usaha yang dia saldo normalnya itu di sisi kredit, berarti dia harus ditutup di sisi debit. Ntar jurnalnya tuh penjualan, retur pembelian, potongan pembelian, pendapatan di luar usaha pada ikhtisar laba rugi. Terus dia harus menutup akun laba rugi kayak di perusahaan jasa, sama menutup akun Bray. Pokoknya nih, kalau ini kan yang ditanya rekening penjualan pada akhir periode. Nah, untuk menutup penjualan, rekening penjualan itu kita harus mendebit penjualan pada ikhtisar laba rugi. Kenapa enggak yang C? Karena kita nggak bisa tuh langsung penjualan sama beban. Harus satu-satu gitu loh, harus sama dipasangin sama laba ruginya, ikhtisar laba rugi. Jadi nggak bisa kalau buat jurnal penjualan, jurnal penutup tuh, misal penjualan pada pembelian itu nggak bisa, terus penjualan pada biaya itu nggak bisa, pembelian pada penjualan itu nggak bisa. Yang salah karena dia kebalik. Harusnya penjualan di debit, terus laba ruginya ada di kredit. Pokoknya nih untuk menutup akun-akun yang ada di perusahaan dagang, kita tuh harus memasangkan sama ikhtisar laba rugi. Gitu. Ada yang masih bingung nggak? Oke, terima kasih. Aman ya berarti? Ya, Kak. Oke, terus kemudian nomor 12. Pada akhir bulan November 2011, jumlah akhir yang tercatat dalam jurnal khusus retur penjualan toko lancar adalah 1 juta. Posting dari jurnal retur penjualan ini adalah kira-kira yang mana nih? Dia bukan sih, Kak. Yang lain gimana? Bukan, Kak. Enggak. Jadi benar yang dia retur penjualan itu kan dia akibat dari pengembalian barang yang sudah kita jual melalui transaksi kredit. Nah, ketika kita menjual barang dengan cara kredit, otomatis kan kita tuh nggak dapat kas ya, tapi kita dapatnya piutang dagang atau piutang usaha. Nah, ketika ada pengembalian barang yang kita jual atau retur penjualan itu, berarti piutang kita berkurang.
Nah, piutang itu kan dia termasuk akun harta. Berarti kalau akun harta, dia kalau berkurang ada di sisi kredit. Nah, retur penjualan itu juga masuk ke akun harta. Karena berarti returnya itu bertambah, maka dia ada di sisi debit. Nah, maka jawabannya yang di retur penjualan di debit 1 juta, pada piutang dagang di kredit 1 juta. Jelas nggak? Kak mau tanya, Ya, kenapa pakai piutang dagang ya Kak? gini, ini kan nggak ada keterangan nih, dia tuh jualnya tunai atau kredit. Biasanya nih kalau ada kayak soal kayak gini, kita menganggapnya kalau dagang tuh biasanya kan seringnya transaksinya kredit tuh. Oh iya, ini kan jurnal khusus. Ya kan jurnal khusus. Berarti kalau jurnal khusus itu dia pakainya kredit, bukan tunai. Kalau tunai harusnya nggak masuk di jurnal khusus. Pokoknya dari jurnal khusus tuh akibat adanya ini transaksi kredit. Kenapa piutang? Ya karena itu tadi kita menjual barang secara kredit. Berarti ya kan kalau kita buat jurnal umumnya tuh piutang dagang pada penjualan. Ya kan? Nah, ketika ada retur penjualan, berarti retur penjualan di debit, piutangnya berkurang sebanyak returnya itu. Gitu. Paham nggak maksudku? Awalnya kan gini, jurnal umumnya tuh gini. Jurnal umumnya tuh piutang dagang pada penjualan. Karena ada retur, jadinya piutangnya berkurang. Ada retur penjualan, ada piutang dagang. Artinya nih piutangnya berkurang. Berkurang 1 juta. Misal, aku kasih contoh. Aku menjual barang nih sama si Pink atau Safira. Itu sebanyak 10 juta. Jadi kan ini, piutang dagangnya 10 juta, terus penjualannya 10 juta. Nah, ternyata ketika si Pink ngecek nih barang yang aku jual sama dia, itu ada yang rusak. Nominalnya 1 juta. Dikembaliin tuh sama aku. Maksudnya dikembaliin ke aku barangnya. Berarti kan piutang dagangku tuh berkurang 1 juta. Returnya 1 juta, sebanyak 1 juta. Makanya piutangnya ini berkurang. Jadi piutangku yang ada di Pink tuh tinggal 9 juta. Karena yang 1 jutanya udah dibalikin sama si Pink. Paham belum? Paham Kak? Oke. Aman ya, berarti bisa kita lanjut. Iya Kak, lanjut. Bisa, Kak. Oke. Sekarang nomor 13 kurang 3. Dalam proses produksi, biaya tetap rata-rata tidak berubah, meskipun ada kenaikan jumlah produksi. Benar nggak kira-kira? Benar. Salah. Salah nggak sih? Kenapa jawab salah? Itu kan nggak pakai kuantiti kan ya, Kak?
biaya tetap rata-rata itu kan dibagi kuantiti nggak sih? AFC Salah deh. itu sama dengan fixed cost dibagi dengan Q. Berarti gimana? Salah, Kak. Salah. Salah. Oke, salah ya. Karena dia akan berubah ketika ada kenaikan jumlah produksi. Terus, kita lihat sebabnya. Dalam kegiatan produksi, biaya tetap tidak terpengaruh oleh perubahan jumlah produksi. Benar. 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 Salah benar, berarti jawabannya yang D. D. Oke, benar. Ini materi biaya produksi Nur Rahma. Kak, yang sebabnya itu soalnya FC ditambah VC ya, Kak? Enggak sih. Ya kan ini kita langsung bahas aja tentang biaya tetap atau fixed cost. Jadi di dalam TC, oke aku gini deh. TC itu kan ada fixed cost ditambah dengan variable cost. Nah, fixed cost ini tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh Ki. Terpengaruh jumlah produksi. Sedangkan variable cost dia ini terpengaruh. Nggak usah ini sih sebenarnya kayak nggak usah melihat total cost-nya juga nggak apa-apa, langsung aja. Pokoknya kalau ada fixed cost atau biaya tetap itu berarti nominalnya nggak berubah meskipun jumlah barang yang kita produksi itu berubah-ubah. Kayak gitu. Aman nggak? Iya, Kak. Oke, lanjut ya. Terus nomor 14 nih. Tadi kita udah sedikit menyinggung tuh di awal tadi. Nah, cakupan kebijakan moneter meliputi kebijakan 13. B. Gila wajib minimum, benar, oke. Menjual SPI atau SPPU itu termasuk open market policy, berarti benar. 13 jawabannya yang B ya. Oke. Terus sekarang kita masuk ke nomor 15. Bila C sama dengan konsumsi, Y sama dengan pendapatan, dan fungsinya adalah C sama dengan 10 plus 0,7 Y. Maka, oke kita analisis nih. 10 plus 0,7 Y. Dari sini kita bisa nemu MPC sama dengan 0,7. Terus MPS-nya berapa? 0,3. 1 min 0,3. 0,7 sama dengan 0,3. Nah, dari sini MPC berarti lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar dari MPS. Berarti 1 benar ya? Iya, Kak. Terus, MPS sama dengan 0,3. Benar nggak? Benar. 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 Terus, jika Y sama dengan 100, maka C-nya sama dengan 80. Benar, Kak. Oke, kita masukin. 10 ditambah 0,7 kali 100. 10 ditambah 70. 80. Berarti benar. Benar. Terus, kemiringan kurva tabungan sama dengan 0,3. Benar. Ini dia juga benar. Benar. MPS. Kemiringan kurva ini itu menunjukkan MPS. MPS itu kemiringan kurvanya. Benar semua, jadi jawabannya yang
Apa tuh? Oke, jawabannya yang E. Udah nih, udah semua. Dari 15 soal ini, ada yang mau ditanyain nggak? Oh iya, bentar, jangan live dulu ya. Aku mau minta tolong buat ngisi feedback. Gimana dari teman-teman? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Iya, habis ini filenya aku share. Iya, nanti sekalian sama yang enggak aku coret-coret. Aku share deh. Maaf, itu mau nanya. Ya, silakan. Itu dilihat yang MPS-nya tuh, Kak. Itu 1 dikurang 0,7 dari mana ya, Kak? Gimana boleh diulang nggak pertanyaannya? Yang MPS-nya kan 1 kurang 0,7. Itu satunya dari mana, Kak? Gini, jadi nih di dalam teori konsumsi makro, MPC ditambah MPS itu sama dengan 1. Berarti kalau kita nyari MPS, 1 dikurangi sama MPC. Begitupun sebaliknya. Kalau kita mau nyari MPC, 1 dikurangi sama MPS gitu. Iya, Kak. Yang terus, Terus ini ada pertanyaan dari Robin Juan. Kalau misalnya jadi fungsi tabungan, berarti S sama dengan min 10 plus 0,3 Y. Iya, benar. Oke, aku tulis ya. Fungsi S-nya. S sama dengan min 10 plus 0,3 Y. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Bentar, ini ada pertanyaan. Fungsi APC. APC tuh C per Y. Gini, kalau kita nyari MPC itu kan di sini ya. Kalau kita nyari MPC itu kan rumusnya delta C per delta Y. Nah, kalau kita nyari APC berarti tinggal C per Y. Terus kalau MPS delta S per delta Y. Kalau kita nyari APS berarti tinggal S per Y. Gini doang fungsinya. Oh, kalau bentuk fungsinya tuh persamaannya gimana ya? Jarang. Terus AP
APC ditambah APS ini juga sama dengan 1. Gimana? Oke, makasih banyak, Kak. Ya, itu kan APS, APC tuh dia kan cuma rata-rata ya, berarti ya langsung aja gitu. Nggak diketahui sama fungsinya. Berarti misal kalau ini ya, kalau Y-nya 100, APC-nya berapa? Ini C-nya kan 80 nih. Berarti APS-nya, APC-nya berapa tuh? C dibagi Y. 80 bagi 100. 0,8 APS-nya, APC-nya, sorry. Udah jelas ya, berarti aman kan? Aman, Kak? Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau nginget-nginget akun-akun di akuntansi gitu gimana sih? Yang dibalik atau disesuaikan gitu suka bingung. Ini aja sih, kayak kamu gimana ya ngapalinnya? Aku juga bingung kalau ditanya cara ngapalinnya. Ini aja, kamu ngafalin ayat-ayat jurnal penyesuaian, terus ayat jurnal penutup, sama ayat jurnal pembalik. Nah, sebenarnya kalau jurnal pembalik tuh gampang sih. Tinggal yang di jurnal penyesuaian terus dibalik aja gitu akunnya. Kalau Emang di PR. jurnal penyesuaian itu yang di situ aja gitu ya Kak maksudnya. Ya, Dan di itu. bener. Oke Kak, makasih. Iya. Dia mau ditanyain lagi nggak? Bebas kok kalau mau nanya apa aja. Maaf, Kak, aku masih kurang ngerti yang materi multiplier itu apa ya, Kak? Oke, multiplier effect atau efek pengganda. Jadi nih di dalam materi ekonomi itu ada yang namanya multiplier effect. Biasanya nih soalnya kayak gini. Bentar, ada nggak ya contoh soalnya? Bentar. Kemarin aku sempat nemu nih. Enggak di sini. Di mana ya? Gini aja deh. Dari fungsi yang nomor 15. Jadi multiplier effect tuh sebenarnya ada berapa ya? 4. Aku tambahin di sini ya. Oke. Wow, jelek banget. Nggak lurus. Oke, multiplier effect. Atau efek pengganda perekonomian. Jadi ini di dalam perekonomian tuh ada 4 efek pengganda. Yang pertama, multiplier effect untuk investasi. Atau rumusnya tuh 1/MPS. Terus ada multiplier effect untuk government expenditure atau G. Rumusnya dia sama,
1/MPS. Terus ada multiplier effect untuk tax atau pajak. Aku singkat T. Nah, kalau untuk tax ini dia rumusnya min MPC per MPS. Tanda min ini berarti ketika ada multiplier ada penambahan pajak, maka akan mengurangi pendapatan. Gitu. Terus ada lagi multiplier effect untuk subsidi. Aku tulis S ya. Nah, kalau ini dia MPC per MPS. Nggak pakai tanda min. Kenapa? Kalau ada subsidi berarti dia akan menambah pendapatan. Misal, ada fungsi nih. C sama dengan berapa tuh? 10 plus 0,7Y. Gini kan. Nah, dari sini kita bisa nyari nih. Y-nya berapa? Y keseimbangan. Y sama dengan C. Y sama dengan 10 plus 0,7Y. 1 min 0,7Y sama dengan 10. 0,3Y sama dengan 10. Y sama dengan berapa nih? 10 dibagi 0,3. Berapa? Tiga 33,3. Oke, 33,3. Y-nya segitu. Terus nih, ada soal lagi. Jika investasi ditambah sebanyak 10, ini anggap aja miliar ya. 10 miliar. Berapa tambahan pendapatannya? Nah, karena di sini kita cuma nyari tambahan pendapatan, berarti kita nggak perlu nyari Y. Tinggal delta Y sama dengan multiplier effect untuk investasi dikali dengan delta investasinya. Multiplier effect untuk investasi tadi kan 1/MPS. Terus kita kali dengan delta I. 1 MPS-nya berapa? 0,3 ya. Ini 0,3. 0,3 dikali sama 10. Berapa nih? Sama juga, 33,3, ya kan? Iya, Kak. Nah, ini delta Y-nya. Terus kalau kita ditanya, berapa pendapatan totalnya? Ya tinggal Y sama dengan Y ini, Y1 ditambah dengan delta Y sama dengan 33,3 ditambah 33,3. Berarti 66,6. Ini karena ngarang aja sih, makanya angkanya nggak bagus banget. Gimana? Udah paham nggak? Itu kan tadi kalau investasi. Terus kalau yang lain gimana? Ya tinggal ini aja diganti. Misal soalnya pengeluaran yang ditambah.
sebanyak 10 M atau berapa gitu. Nanti MEI ini diganti dengan marginal effect, M multiplier effect untuk government expenditure. Sama 1/MPS, berarti hasilnya sama juga. Kalau misalnya penambahan pengeluaran pemerintahnya 10 miliar, terus kalau ada pajaknya bertambah 10 miliar, berarti min MPC per MPS min 0,7 per min 0,3. Nanti kan hasilnya min tuh, berarti kesimpulannya pendapatannya berkurang sekian. Kalau ada subsidi berarti pendapatan bertambah sekian. Gitu. Jelas? Kak, mau nanya. Ya. Berarti yang rumus-rumus multiplier ini untuk kalau misalnya ada penambahan. Kalau misalnya pengurangan berarti dikali negatif gitu, Kak, rumusnya? Iya, benar. Oh, oke, Kak. Makasih, Kak. Jadi nanti kalau misalnya ini ada pengurangan bukan penambahan, hasil yang investasi, government expenditure sama subsidi ini nanti bakalan negatif. Terus kalau yang pajak dia bukan mengurangi tapi menambah. Karena min ketemu min kan jadinya plus tuh. Oke, aman ya berarti. Dia mau ditanyain lagi nggak? Gimana teman-teman? Oke Kak, makasih banyak Kak. Aku izin SS ya. Iya, silahkan. Habis ini aku up kok, santai. Oh ya, linknya yang biasa ya, yang di bit.ly/TK Ekonomi yang ada di bio itu. Terus nanti foldernya yang folder sikat ekon 30 hari. Aku up sekarang deh, nanti aku kirim. Ini udah selesai belum screenshotnya? Ya, aku udah, Kak. Oke, aku stop share screen dulu. Aku upload, habis itu linknya aku share ke sini. Itu ya link foldernya. Coba dicek dulu, udah ada belum? Yang soal tuh awalan judulnya soal, terus yang jawaban, yang dicoret-coretannya tuh yang jawaban.
Mengisi top account itu ya, Kak? Iya, benar. Belum ada sih, Kak. Masa belum ada? Di aku udah masuk sih. Udah ke-upload kok. Beneran nggak ada? Yang lain gimana? Yang video ya, Kak? Bukan. Bentar, ini deh aku Pembahasan soal SBMPTN 2017. Yang file ini? Jawaban ekonomi SBMPTN, Kak. Iya, itu yang ada coretannya. Oh ya udah masuk, Kak. Yang soalnya yang ini. Oke, udah ada ya berarti. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Gimana? Udah nggak ada. Oke, kalau udah nggak ada yang ditanyain lagi, aku tutup ya. Di WU kali ini, semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terus semangat belajarnya. Semoga lancar nanti UTBK-nya. Semoga diterima di jurusan yang kalian daftarin. Intinya semoga doa yang terbaik lah buat kalian. Amin, makasih, Kak. Iya, sama-sama. Sama-sama.